Oke, tes. Untuk gambar detail portalnya, jadi kalau kalian nanti dapat yang horizontal, kalian tinggal langsung ke proyeksi. Kalau yang di dalam, kalau yang di sebelah kiri nanti kalian proyeksi 90 derajat ya. Terus untuk yang di sebelah kanan kalian 90 derajat untuk berlawanan arah dengan jarum jamnya. Nah, saya ambil contoh misalnya saya proyeksi yang vertikal di sebelah. Jadi kan tadi dibilang bulan ini 3 kolom ya. Jadi 1, 2, 3. Baloknya juga ada 2 atau 3 gini ya. Jadi ini digambar, kemudian yang di bawahnya ini juga digambar ya. Nah, posisi kotaan yang kalian buat di data struktur atau yang kalian dapatkan di data struktur, nantinya kalian copy, kalian pindahkan ke gambar di data fondasi. Jadi asumsinya gambar kalian nanti berlanjut ya. Jadi dari balok kolom, kemudian ke kolom fondasi ya. Nah, sekarang kita coba untuk buat yang bagian balok kolomnya terlebih dahulu. Nah, kalian bisa trim untuk bagian yang tidak diperlukan ya. Nah, di sini saya rotate gambarnya 90 derajat berlawanan jarum jam. Kemudian untuk bagian yang di fondasi saya kemudian copy juga. Saya rotate posisinya juga sama ya 90 derajat. Nah, fungsi kotak yang saya copy ke gambar dina fondasi ini untuk menentukan atau untuk menunjukkan di bagian bawah itu posisinya kolomnya itu berubah jadi kolom struktur atau misalnya dari kolom praktis tetap ke kolom praktis ya. Jadi ini saya buat satu garis lurus. Posisinya di sini ya. Nah, yang kalian gambar itu posisi kolomnya dengan posisi balok yang ada di sini ya. Bukan posisi balok vertikal yang dipotong di sini ya. Tapi yang horizontal yang di dalam kotaknya itu. Ini saya move-kan agak ke bawah sedikit. Nah, di sini saya proyeksi untuk gambarnya ini ada kolom struktur, ukurannya 15 kali 40. Kemudian di sini saya proyeksi ada balok dan juga ada kolomnya di sini. Nah, di sini saya offset untuk ukuran baloknya 30. Kemudian yang di bagian sebelah kanan ukuran baloknya 450. Nah, di sini saya besarkan jadi 500 untuk saya kasih contoh kalau misalnya pakai tulangan samping. Nah, untuk tulangan samping ini biasanya kita baru kasih kalau misalnya ukuran baloknya 500 ke atas ya. Nah, ini posisi kolom struktur ya. Nah, kalau misalnya baloknya masih menerus dan kalian masih belum selesai gambar ya, apa maksudnya yang diminta nggak sampai ke ujung, biasanya kita kasih simbol seperti ini. Jadi simbolnya untuk garis putus itu biasanya seperti ini. Nah, ini masih berlanjut ya. Atau kalau enggak kalian kasih garis putus-putus saja bisa ya. Nah, kemudian di sini kita punya untuk selimut beton. Untuk selimut betonnya baloknya itu kita pakai 40. Biasanya kalau untuk rumah yang tidak didesain tahan gempa, maksudnya gaya gempanya nggak masuk, biasanya ukuran selimutnya lebih kecil ya.
Kemudian kita offset untuk sengkangnya kita pakai 8 mili di sini. Kemudian untuk tulangannya kita pakai misalnya 13 atau 16 mili. Jarak antar tulangan itu kita kasih 25 mili. Kemudian kita offset kembali untuk tulangannya di atas. Nah, kalau misalnya kalian lihat nanti bentuknya itu dari samping, ukurannya 200 kali 500. Sengkang yang kita pasang sejarak 40 mili dari tepi. Kemudian kita punya sengkang tebalnya 8 mili. Kemudian kita punya tulangan diameternya 13 mili. Nah, kita sebut tulangan yang saya gambar ini sebagai tulangan utama ya. Jadi jarak antar tulangannya ini jaraknya sekitar 25 ya. Kalau yang nggak kelihatan nanti kalian lihat rekaman. Kemudian untuk tulangan yang di bawah ini juga tulangan utama ya. Nah, untuk gambar ini bentuk tulangannya seperti ini, itu nanti kalian mengacu ke pelajaran statika yang kalian pernah dapat ya. Jadi kalian harusnya tahu kalau misalnya kita punya beban merata ya, di suatu penampang. Nah, kira-kira bentuk untuk diagram MDN-nya itu seperti apa? Harusnya kalian masih ingat ya. Jadi kalau misalnya bentuknya itu diagramnya seperti ini, nah, kira-kira ini diagram apa? Apa? Melintang ya, atau D ya. Nah, kalau misalnya kalian punya diagramnya bentuknya seperti ini momen ya. Jadi nantinya kalian desain untuk tulangan utama didesain dengan diagram momen, tulangan sengkang yang saya sebut dari tadi itu kita desain dengan diagram lintangnya ini atau diagram D-nya ya. Nah, kalau misalnya tulangannya untuk balok yang ukurannya lebih besar daripada 50 cm, biasanya saya kasih tulangan samping. Tulangan samping diameternya saya kasih 10 mili. Di posisi center tulangannya ini. Fungsinya untuk supaya apa? Supaya mengkakukan tulangan sengkang ya. Jadi kalau terlalu tinggi ukuran baloknya dan ramping, biasanya tulangannya akan salah. Nah, ini namanya tulangan samping ya. Gambarnya ngikuti yang di Pak Narto depan situ ya. Nah, ini kita punya sengkang itu ukurannya 6 dB untuk kaitnya. Jadi kalau misalnya 6 kali 8 ya 48. Nah, sengkang ini posisinya kan dia tulangan ya. Tulangan tuh bentuknya bulat, kemudian ketika kalian tekuk di bagian ujungnya, ya otomatis dia kan nggak siku seperti ini. Jadi kita pakai filet, kita ambil radius ya, filet, radius kita ambil dari tengah, tulangan ke tepinya. Jadi kalian tarik filetnya, nanti dia melengkung sendiri ya. Nah, untuk yang luar ya kalian ambil dari setengah lingkaran ditambah diameter sengkang.
Nah, untuk yang sengkang kaitnya ini kalian tarik lebih panjang dikit. Oke, kalian tambah seperti. Jadi dia di depan dan satunya lagi di belakang. Nah, sekarang kita mau terapkan penampang ini di sini. Kita buat dulu sengkangnya. Diameter 8. Nah, untuk bagian ujungnya kita pakai fillet ya di sini. Kemudian kalian geser masuk ke dalam. Yang bawah juga sama, kalian fillet. Kemudian garis bantu terluarnya nanti kalian hapus ya. Nah, ini kalau sudah jadi kalian bisa join. Kemudian setelah itu kalian pakai arrow untuk panjang pendek. Nah, ini jarak pasangnya itu nanti mengacu ke gambar diagram D ini. Itu berdasarkan dari nilai gaya geser yang diterima balok ya. Jadi semakin besar gaya gesernya, semakin rapat jarak pasangnya. Nah, kalau kalian lihat di bagian lapangan, gaya geser yang diterima baloknya ini semakin mendekati nilai 0. Jadi dalam artiannya tidak memerlukan sengkang atau tetap kita kasih sengkang minimum untuk tempat melekatnya tulangan-tulangan utama ya. Nah, untuk menentukan daerah yang kalian pasang, misalnya posisinya itu lapangan atau tumpuan, ya itu kalian berdasarkan apa? Biasanya kita berdasarkan L neto dari gambar ya. Jadi L neto dari gambar gimana cara menentukannya? Jarak bentang bersih kolom struktur yang ada di bawahnya itu yang kita sebut sebagai L neto. Nah, kalau kalian mau ngukuri satu persatu boleh. Jadi kalian ketik distance atau DI ini untuk mengukur panjangnya. Jadi dari awal akhirnya kalian sampai mana? Misalnya ini keluar angka 3565 ya, kalian pakai kalkulator seperempat dari 3565 itu berapa, kalian tarik ke atas, nah itu seperempatnya. Karena saya malas, jadi saya pakai divide di sini. Saya bagi 4, saya tarik garisnya, ini saya tentukan dia sebagai seperempat dari bentangnya. Nah, lewat dari ini kita sebut daerahnya menjadi daerah lapangan. Jadi jarak pasang sengkangnya saya ubah dia jadi 200, jadi lebih longgar. Saya tarik sampai batas seperempat dari L neto kembali. Nah, untuk panjang tulangannya itu kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya itu apa? Jadi kita panjang tulangan utama kita lihat dari diagram momen. Biasanya untuk yang lebih besar yaitu di daerah lapangan. Otomatis daerah lapangan perlu untuk tulangannya lebih besar di daerah lapangan. Nah, ini kalian lihat untuk apa namanya? Untuk array saya kan kelewatan ya. Bagian atasnya ini kan nggak ke copy. Nah, caranya kalian supaya tetap ke copy, ini kalian pilih edit source di bagian array, kalian klik array-nya. Nah, kalian tunggu.
Nah, biasanya kalau sambil itu agak berat memang. Jadi tunggu aja. Nah, ini ya, masuk ke array-nya, kemudian kalian copy, paste di bagian yang menghilang, kemudian kalian save. Nah, nanti semua bagian yang ada array-nya dia ikut ke kembali ya. Nah, selanjutnya kita mau potong untuk tulangannya. Jadi tulangan utamanya kita mau potong. Di sini kita pakai jarak 6 diameter bentang. Jadi kalau kita pakai diameternya 13 mili, di sini kita pakai jarak 78. Kita ambil 45 derajat, kita pasang offset 13 mili. Nah, yang bagian dalam kita pakai diameternya setengah diameter. Untuk yang luar kita pakai 1,5 kali diameter ya. Kita geser supaya rata dengan garis seperempatnya. Kemudian kita mirror di sebelah kanan. Nah, kalau untuk yang lapangan kita ambil 1/5 dari kiri, kemudian 1/5 dari kanan ya. Jadi kita bagi 5 ya. Jadi posisi ada di sini. Nah, kita letakkan di sini. Nah, kalau sudah semuanya, gambar penampang portal yang pertama sudah selesai ya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang beda elevasi seperti ini, otomatis nanti tulangannya bisa kalian teruskan naik atau kalian overlapping di bagian sambungan antar kolomnya ya. Jadi di sini kita ulangi kembali, kalian bisa pakai selimut beton dan juga sekangnya. Kalau untuk tulangan yang atas biasanya saya teruskan ya. Nah, kalau untuk balok yang kecil biasanya kita nggak pakai tulangan rangkap, jadi kalian pakai tulangan single aja. Cara membuatnya masih sama.
garis bantu dihapus, kemudian kalian tarik area. Yang di bawahnya juga sama, kalian tutup. Nah, untuk gambar yang seperti ini biasanya tetap saya kasih kait ya. Kita asumsikan tulangan yang dipakai kalau single kita pakai tulangannya 3 ya. Jadi bagian kait-kait yang dipotong di 1/5 ini tetap muncul ya. Nah, biasanya di sini tulangannya overlappingnya itu sampai ke tepi balok yang satunya. Yang bawah ini biasanya overlapping sampai ke tepi kolom. Nah, dari tepi kolom biasanya kita potong sekitar 25 sampai 30 mili ya. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Kemudian untuk tulangan kolom, kalian juga potong aja, kalian bisa buat. Nampangnya kalau misalnya yang horizontal, mungkin sengkangnya dengan selimut beton yang lebih tipis ya, karena kolomnya kan ramping. Jadi biasanya saya kasih 25 atau 20, sengkangnya 8. Nah, di sini kalau saya pakai 6 ya. Di sini saya proyeksi untuk tulangan sengkangnya. Nah, di sini saya pakai semua warnanya putih. Kalau kalian kerjakan, kalau pusing warna putih, kalian bisa ganti dengan warna yang lain.
Nah, yang membedakan biasanya tulangan kolom kita nggak pasang jarak rapat renggang ya, kalau untuk rumah tinggal. Tapi biasanya kalau untuk bangunan yang besar, misalnya tingginya mungkin lebih dari 4 meter, biasanya ada pemasangan rapat renggangnya untuk tulangan kolom. Nah, ini kira-kira penampang tulangan kolomnya. Nah, untuk ukuran semuanya ini nanti kalian buatkan skala baru ya. Jadi dimension style-nya itu saya bisa buat yang skala baru yang lebih kecil, misalnya 1:20, untuk mengakomodir gambar-gambar seperti ini. Jadi kalau misalnya skalanya 1:20, otomatis ada yang dirubah ya dari skala yang sebelumnya. Jadi di sini saya punya detail. Jadi apa saja yang saya rubah di sini semuanya saya bagi atau saya kali 0,2 ya. Jadi kalau yang awalnya ukurannya 250, jadi saya kali 1/5-nya, jadi tingginya huruf tinggal 50. Ukuran row-nya tinggal 25. Ini kalian sesuaikan sendiri aja ya, supaya enak dilihat. Dan untuk penulisan tulangan kolom biasanya kita gabung semua ya. Jadi 6 D13. Jadi nggak seperti tulangan balok misalnya itu. Nah, kalau tulangan balok pun itu cara penyebutannya tulangan yang atas samping dengan yang bawah nggak digabung semua ya. Jadi misalnya 3 atas 3 bawah nggak 6D13 ya. Karena konfigurasi tulangan tuh nggak seperti kalau 6 langsung dibagi 2, atas 3 bawah 3. Tapi konfigurasinya itu bisa 42 atau 24 atau 33 juga bisa. Di sini kita bisa kasih keterangan sengkang yang dipakai ukuran berapa. Nah, ini kalian proyeksi. Ini baloknya juga sama ya, diproyeksi. Nah, kalau misalnya ini ada tulangan yang nggak menerus, tulangannya kalian masukkan ke bagian sambungan antar kolom ini bisa, atau kalau enggak kalian tekuk masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya kalian tekuk di sini, saya kasih 20 offset, 30. Nah, kalian tekuk sampai ke bagian bawah tulangnya, bukan tembus sampai ke kolom bawah. Ini kalian tekuk masuk sini. Kalau nggak menerus ke balok sebelah. Kalau misalnya baloknya masih menerus ya tulangannya kalian teruskan. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambarnya, cara gambarnya. Kemudian kalau mau kasih keterangan dimensi, misalnya yang 1/4 bentang, kalian tadi kan sudah buat yang dimensi yang kecil.
untuk gambar detail. Nah ini tinggal ditambahkan sufiks atau prefiks di depannya aja. Jadi di depannya misalnya kita mau tambah 1/4 L L Nah ini nanti kalau kalian sudah buat satu, untuk balok-balok yang lainnya 1/4 L-nya itu ya itu tinggal kalian tarik dimensinya aja. Jadi kalian nggak perlu ngetik satu per satu. Jadi ini tinggal menyesuaikan aja semua. Misalnya kalian punya berapa balok, ini tinggal kalian tarik. 1/4, 3/5, dan lain sebagainya. Oh iya, perempatnya di sini, 3/5 di sini. Terus yang terakhir tinggal L gitu. Kira-kira itu kalau misalnya model kolom struktur ketemu kolom struktur itu bisa langsung diteruskan ke bawah tulangannya. Kalau misalnya nanti ada yang berubah itu kalian bisa tekuk di bagian sambungannya ini ya. Jadi kalian bisa lihat untuk gambar kolomnya. Kalau kolom struktur ketemu dengan kolom praktis di atas ya. Tulangan kolom praktis yang kita pakai di sini 4 diameter 10, sengkangnya kita pakai diameter 6 jarak 150. Kalian bisa pasang modelnya seperti ini. Jadi tulangan kolomnya kalau misalnya kita pakai 8 gitu ya, yang kiri kanannya bisa kalian tekuk, yang atasnya ini bisa diteruskan ke atas ya. Atau kalau nanti kita pakai 6 ya kalian bisa masukkan kiri kanannya, yang tengah ditekuk boleh juga. Nah, ini cara penulisan tulangannya. Kemudian kalau misalnya baloknya, tulangannya kalau misalnya bisa ditekuk, misalnya ukuran baloknya nggak terlalu jauh, kalian bisa ambil langsung dari sini ke sini. Yang pasti supaya tidak terlalu tajam di bagian sambungan antara balok dengan kolomnya. Kalau terlalu tajam biasanya rentan keropos di bagian. Kira-kira di situ untuk bagian pertama, kita nanti lanjutkan untuk pertemuan berikutnya.